Di dalam Al-Quran surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat ke-7, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, kejahatan itu akan menimpa kepada dirimu sendiri. Para jamaah yang dimuliakan Allah, betapa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemerdekaan kepada kita. Betapa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ruang kepada kita untuk memilih agar kita melakukan sesuatu sesuai pilihan kita. Kalau kita memilih kebaikan lalu kita melakukan kebaikan, maka kebaikan itu untuk kita sendiri. Dan bila kita memilih keburukan, maka keburukan itu juga akan menimpa diri kita yang melakukan keburukan. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah, pasti dia akan memilih kebaikan itu. Pasti dia akan melakukan sesuatu yang mulia. Kenapa? Karena setiap kita melangkah hidup, setiap kita melakukan perjalanan dalam kehidupan ini, kita ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan, kita ingin mendapatkan kemuliaan-kemuliaan dan derajat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini diproklamirkan oleh Allah, surat ke-17 ayat ke-7. Siapa yang melakukan kebaikan, kebaikan itu untukmu. Dan siapa yang melakukan kejahatan, kejahatan itu untukmu pula. Artinya apa? Allah memberikan kebebasan. Allah tidak menuntut kamu harus berbuat baik. Jika seluruh makhluk di bumi ini berbuat baik kepada Allah, itu tidak akan menambah kemuliaan Allah. Jika seluruh penduduk bumi ini semua durhaka kepada Allah, semua berbuat jahat kepada Allah, dan tidak akan menurunkan kemuliaan Allah, tidak akan menjatuhkan nama kebesaran Allah, tetapi semua itu akan pulang kepada manusia yang melakukan amal. Para jamaah yang dimuliakan Allah, maka sesungguhnya salat kita, perjalanan ke masjid kita, majlis yang kita laksanakan ini, infak sedekah yang kita keluarkan, baik kepada keluarga kita, suami baik kepada istrinya, istri baik kepada suaminya, orang tua baik kepada anaknya, anak baik kepada orang tuanya, kita baik dengan tetangganya, kita baik dalam hubungan seagamanya, kita baik dengan hubungan mereka yang beda agama, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita, dan itu akan menjadi tabungan kita yang tidak akan dikurangi oleh Allah, kebaikan fid dini wad dunya wal akhirah. Maka bagi orang yang beriman akan berpikir berkali-kali kalau langkah yang dibuatnya ini tidak membawa manfaat. Kalau dia melakukan aktivitas itu tidak menimbulkan kebaikan, dia akan berpikir berkali-kali, ya Allah, jangan Engkau berikan kesempatan kerugian dalam kehidupan ini. Jadikan semua kesempatan untuk memupuk kebaikan, kesempatan untuk menabung amal, dan amal itu adalah amal yang saleh, amal yang salaha, bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi orang lain. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sekali lagi, salat kita untuk diri kita, doa kita untuk diri kita, kebaikan kita untuk diri kita. Walaupun kita bahasa kita, saya telah tolong masjid Allah, telah sumbang masjid Allah, saya bantu fakir miskin, saya beri makan anak-anak yatim. Iya, itu amalan yang bermanfaat bagi mereka. Benar, itu amalan yang sangat berguna bagi mereka. Tapi kebaikan yang engkau lakukan sesungguhnya akan kembali kepadamu, bahwa engkau telah berbuat kebaikan itu dan akan mengalir kebaikan itu kepadamu. Tidak ada ruginya. Sehingga barangkali jikalau seandainya kita telah melakukan kebaikan, pertama pasti kebaikan itu akan kembali kepada kita. Walaupun ada kebaikan yang kita lakukan langsung dibalas baik dengan pembalasan dunia,
Tapi ada kalanya dunia sepi, dunia hening, orang tidak ada yang menilai, orang tidak ada yang melihat, orang tidak ada yang memuji, orang tidak ada yang membicarakannya. Tapi kita melakukan kebaikan itu, kita tahu, ya Allah, Engkau menyaksikan apa yang aku perbuat. Ya Allah, aku melakukan amal soleh, pasti Engkau mencatatnya. Kita tahu, walaupun manusia tidak memberikan penghormatan, Allah akan menjadikan amalan itu sangat baik bagi kita. Tapi ada kalanya Allah membuka tabir. Ketika kita berbuat baik, orang mengatakan terima kasih Pak, alhamdulillah sampai telah membantu fakir miskin, alhamdulillah sampai telah membantu pesantren saya, sekolah saya, yayasan saya, alhamdulillah, semoga Allah membalasnya. Kita mendengar dengan telinga kita, kita melihat dengan mimik air mata kita bagaimana orang itu bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada kita, kita telah membantunya, tentu senang hati ini. Tapi ada kalanya Allah tidak membuka tabir itu, sehingga kebaikan, biarlah kebaikan itu berlalu, tetapi catatan di hadapan Allah tidak akan hilang. Maka yakin bagi orang mukmin, setiap kebaikan akan dicatat oleh Allah dan dilipat gandakan oleh Allah. Ada kalanya balasan itu langsung mendapatkan balasan di dunia, ada kalanya dunia sepi, tapi balasan di hadapan Allah tak akan berkurang. Para jamaah yang dimuliakan Allah, memang sebenarnya siapa yang berbuat baik, sebenarnya dia telah berbuat baik untuk dirinya sendiri. Artinya apa? Ketika kita akan melakukan suatu kebaikan, mulai dari diri sendiri, jadilah kita pilar orang yang pertama kali melakukan amal. Jangan menunggu orang, jangan disuruh orang, jangan menunggu orang lain dahulu baru kita. Tapi kitalah orang yang pertama kali punya dakwah. Jadi kalau kita di kantor, sebentar lagi kita datang waktu sholat zuhur, maka kita berdiri dahulu, lalu kita berpamitan, kawan, teman baik, saya akan ke masjid dahulu untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah, sebentar kami ikut kajian. Mudah-mudahan kita saling doakan ya, monggo kalau berkenan bersama-sama saya. Ada dakwah, tapi kalaupun tidak bilang, kita hanya berpamitan, mudah-mudahan kita diberikan sehat oleh Allah, saya berangkat duluan. Itu akan menjadi momentum bagi orang-orang untuk menarik medan dakwah itu, sehingga kebaikan ini akan membuahkan kebaikan yang lebih baik. Bila mereka kemudian mengikuti jalan kita, Masya Allah, Subhanallah, Allah akan melipat gandakan pahalanya. Yang pertama, lakukan kebaikan dari mulai diri kita sendiri, kita menjadi contoh teladan yang baik. Yang kedua, mulai dari hal-hal kecil. Apa yang kita mampu lakukan. Tidak bisa kita infak sedekah yang banyak, sedekah sesuai kemampuan kita, sehingga insya Allah Allah akan membanyakkan kita. Kehidupan ini seperti air keran, air wudu dalam keran yang kita buka, maka tidak akan pernah habis itu air di bak air keran itu. Kalau air kerannya banyak yang pakai, sebelum habis takmir akan segera mengisi kembali. Tapi kalau keran air tidak pernah ada yang buka, mungkin airnya sudah lama dan sudah lumutan barangkali, tidak pernah diisi karena terus penuh selamanya, karena tidak pernah dibuka. Begitu kehidupan. Kalau kita sebagai hamba Allah, orang yang beriman, membuka keran-keran kebaikan dalam hidup, Allah percaya, kata malaikat, ya Allah, lihatlah hambamu yang tidak pernah bosan untuk melakukan kebaikan. Lihatlah hambamu yang tangan kiri kanannya selalu memberi kepada orang. Lihatlah ya Allah hambamu, dia tidak pernah bosan untuk berbuat baik. Maka Allah percaya untuk menitipkan apa yang seharusnya dititipkan untuk orang ini. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. In ahsantum li anfusikum. Jika engkau berbuat baik, maka kebaikan itu akan menjadi tabunganmu, akan menjadi milikmu, akan kembali kepadamu. Wa in asatum falaha. Dan jika engkau berbuat buruk, berbuat jahat, maka kejahatan itu, buah dari keburukan tersebut akan menimpa dirimu. Kalau kita katakan ingin tahu
Cobalah kita sedang jalan, lalu ada orang di hadapan kita, langsung kita tempeleng begitu, maka akan berbuah seketika. Orang akan marah, apa salah saya kamu nempeleng saya? Mungkin orang akan balas nempeleng juga barangkali. Artinya apa? Keburukan akan berbuah keburukan, dan itu akan menimpa kepada diri kita. Kebaikan akan berbalik, kebaikan itu menimpa diri kita, orang yang berbuat baik. Maka pilihan orang yang beriman selalu berada dalam pilihan yang baik, pilihan yang terbaik, pilihan yang terpilih, pilihan yang memuliakan, pilihan yang menghasilkan hasil yang abadi, pilihan yang menjadikan naik derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan taufik dan hidayah kepada kita semua, diparingi umur barakah oleh Allah, rezeki barakah oleh Allah, kesempatan hidup yang bisa memuliakan kehidupan kita fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Rabb kami, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya kami adalah hamba-Mu yang bergelimang dengan noda dan dosa. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun lagi Maha Kasih dan Sayang. Ampuni dosa kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Sempurnakan amal kami yang belum sempurna ini ya Allah. Anugerahkan taufik hidayah-Mu sehingga kami menjadi hamba-Mu yang taat kepadamu, hamba yang taat kepadamu, mampu mempersiapkan bekal amal soleh saat pulang kepadamu. Rabbana wa taqabbal du'aana ya Allah. Terimalah setiap amal-amal kami, sempurnakan amal-amal kami, anugerahi kami cahaya-Mu ya Allah, cahaya yang membimbing kami ke jalan yang lurus yang Kau ridhai. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. In uridu illal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.